We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di MTS Yapi saya. Nah, sebelum itu, karena kita belum sempat bertemu, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ibu adalah Ibu Rini Andriani. Nah, Ibu tinggal di Perumahan Bumi Cipacing Permai. Nah, di sini Ibu di sekolah MTS Yapisa ini, Ibu menjadi guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar prakarya ya. Khususnya untuk kelas 7. Bab 1, produk kerajinan dari serat. Nah, kali ini kita mau mempelajari tentang produk kerajinan dari serat alam. Dapat dilihat ya anak-anak peta materi sebagai berikut ini. Nah, dalam gambar ini kita akan mempelajari kerajinan serat. Apa aja? Yaitu yang pertama, pengertian dari serat. Nah, selanjutnya yang kedua, jenis dan karakteristik serat. Ada apa aja di jenis dan karakteristik serat? Ada serat tumbuhan dan serat hewan. Yang selanjutnya, bagaimana sih pengolahan bahan serat? Nah, selanjutnya lagi, teknik dasar kerajinan bahan serat. Teknik-tekniknya itu seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu dalam peta materi tersebut. Silahkan dilihat dan diperhatikan serta disimak gambarnya ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian serat, Ibu mau menjelaskan sedikit dulu ya tentang negara kita. Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Apa sih biodiversitas? Yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup, hayati, dan ekosistem yang ada di daratan dan lautan. Nah, fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Karena letak geografis tanah air kita memberikan keuntungan kepada bangsa Indonesia. Nah, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, sehingga manusia mampu mengapresiasi, mencipta, dan berkreasi dengan berbagai media ekspresi. Kemampuan ini pun harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Salah satunya dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan pengertian serat alam. Nah, bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar dan molekul penyusunnya terorientasi terutama ke arah panjang. Serat kapas misalnya memiliki perbandingan panjang dan lebar mulai dari 500. Nah, istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan berserat tinggi yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Serat juga digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil. Serat merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain. Nah, kain ya yang kita pakai sehari-hari yaitu baju kita ya. Sebagai bahan baku dalam pembuatan benang dan kain, serat memegang peranan penting. Sifat serat akan mempengaruhi sifat benang atau kain yang dihasilkan, baik dari pengolahan secara mekanik maupun pengolahan secara kimia. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis dan karakteristik bahan serat ya. Di sini serat dibagi menjadi dua macam, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Nah, dari tumbuhan nih ada apa aja? Ada serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat yang berasal dari buah-buahan. Dan selanjutnya serat dari hewan ada apa aja? Ada serat dari stempel dan ada serat dari filamen.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis serat dari tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama, serat dari biji. Ya. Nah, tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Beberapa biji telah memenuhi persyaratan untuk diolah sebagai bahan serat. Contohnya ini di dalam gambar ada biji kapas ya. Nah, serat biji kapas. Ya, terus ada contoh juga yang lainnya ada serat dari kapuk ya. Meskipun begitu, saat ini kapas dan kapuk sudah jarang dipergunakan untuk bahan. Nah, selanjutnya serat dari batang. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Kita dalam gambar ada yaitu serat batang anggrek. Apa sih serat dari batang itu? Nah, setiap tumbuhan memiliki batang. Struktur batang yang dihasilkan tumbuhan tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Jenis batang yang menghasilkan serat alam dapat berupa jenis batang yang berkambium ataupun tidak berkambium. Contohnya batang pohon anggrek, melinjo, mahkota dewa, beringin, yonkori, rosella, dan yang lain-lain. Nah, next yaitu serat dari daun. Nah, di sini tumbuhan yang dapat diolah sebagai bahan serat dari daunnya tidaklah banyak. Namun banyak orang memanfaatkan serat dari daun sebagai bahan produk tekstil ya. Contohnya yang dalam gambar itu terlihat ya serat daun pandan berduri ya. Nah, itu dapat diambil seratnya. Nah, contoh yang lain apa nih? Nah, ada serat daun mendong atau purun tikus atau daun nanas, daun pandan berduri, daun eceng gondok, daun abaka, dan yang lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita lihat serat dari buah. Nah, di sini gambarnya terlihat yaitu serat dari buah kelapa ya anak-anak. Nah, sebelum itu serat dari buah apa sih? Nah, tumbuhan yang memiliki buah sangat banyak dan beragam, namun yang menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi bahan serat alam tidaklah banyak. Nah, buah yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan serat adalah kelapa. Buah kelapa memiliki sabut yang melapisi buah. Sabut tersebut telah banyak digunakan sebagai bahan serat. Sabut buah kelapa memiliki banyak manfaat. Nah, semua jenis sabut mulai dari sabut yang memiliki serat panjang, pendek, hingga debu sabut dapat dimanfaatkan semuanya ya anak-anak. Jadi serat dari buah mah hanya sedikit ya contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas serat dari hewan. Nah, serat dari hewan yaitu serat yang berasal dari hewan ya. Nah, ada dua jenis yaitu serat dari stapel dan serat dari filamen. Kita bahas serat dari stapel. Nah, stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Yaitu contohnya domba, alpaca, unta, kasmir, mohair, kelinci, dan yang lain-lain ya. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wool dari bulu domba. Yang selanjutnya serat dari filamen. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Diolah kembali ya. Nah, dalam gambar itu tersebut nih di sini ya contoh serat dari stapel, ada serat bulu domba ya, dan ada serat bulu alpaca yaitu binatangnya ya, dapat dilihat sama anak-anak ya. Kalau dari serat filamen yaitu serat kepompong ulat sutra ya. Mari dilihat ya gambarnya. Nah, selanjutnya pengolahan bahan serat. Yang pertama, pemintalan benang ya. Nah, jadi dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Dapat dilihat ya gambarnya ya. Yang kedua, penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Ya. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, setelah kering, penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, setelah itu benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri ya, sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini materi prakaryanya ya anak-anak. Apabila anak-anak masih kurang paham atau ada yang tidak dimengerti, boleh japri via WA pribadi Ibu ya. Nah, untuk tugas proyek atau tugas hari ini, Ibu akan share di WhatsApp grup ya anak-anak.
Nah, terima kasih sudah menonton, menyimak video pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.